Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Safitri dengan NIM ujung 0010 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan mereview kuliah pendidikan kewarganegaraan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Pertemuan pertama ini, dosen pengampu mata kuliah memberikan pemaparan mengenai jadwal perkuliahan serta kontrak perkuliahan, lalu memberikan ketentuan mengenai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ke pertemuan kedua atau di minggu kedua sudah mulai presentasi dengan materi yang dibahas adalah korupsi dan integritas. Korupsi ini merujuk pada kata busuk, jahat, serta merusak. Contohnya seperti gratifikasi atau pemberian hadiah kepada seseorang atau individu dengan maksud tertentu. Kemudian penggelapan dana sebuah proyek. Nah, kemudian pengertian integritas. Integritas ini artinya adalah kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Contoh seperti integritas ini adalah jujur, peduli, mandiri, serta bertanggung jawab. Pertemuan ketiga dengan judul faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi ini ada dua. Yang pertama internal dan eksternal. Faktor penyebab internal salah satu contohnya adalah gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup konsumtif berarti ketika seseorang individu lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan dengan tidak diimbanginya pendapatan yang memadai. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Salah satu contoh faktor eksternal adalah dari aspek ekonomi. Ketika seseorang atau individu memiliki keadaan ekonomi yang lemah, maka dia akan mudah tergoda terhadap kegiatan korupsi untuk mendapatkan uang secara cepat. Kemudian pada pertemuan keempat membahas mengenai dampak masif korupsi. Ada dua contoh mengenai dampak masif korupsi. Yang pertama dampak masif korupsi terhadap ekonomi dan yang kedua terhadap penegakan hukum. Terhadap ekonomi ini contohnya seperti meningkatnya hutang negara, kemudian menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Lalu dampak masif terhadap penegakan hukum adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Selanjutnya adalah pertemuan kelima yang membahas mengenai nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai anti korupsi ini contohnya adalah kejujuran dan kedisiplinan. Kejujuran ini berarti lurus hati dan tidak berbohong. Kemudian kedisiplinan ini patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku. Kemudian prinsip anti korupsi ini juga ada dua contoh. Yang pertama adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas ini berarti kesesuaian terhadap aturan dan pelaksanaan kerja. Lalu transparansi ini adalah keterbukaan informasi mengenai pendanaan agar tidak adanya transaksi yang mencurigakan dan melampaui batas. Pertemuan keenam dengan judul upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini terbagi menjadi tiga, yaitu konsep, upaya, dan strategi. Konsep yang pertama adalah hukum yang tegas. Untuk memberantas korupsi memerlukan hukum yang tegas. Lalu yang kedua adalah upaya. Upaya pemberantasan korupsi ini salah satunya adalah dengan pembentukan kebijakan. Contohnya adalah kebijakan hukum pidana. Lalu yang ketiga adalah strategi. Strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi ini contohnya adalah dengan pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satunya adalah KPK. Selanjutnya adalah pertemuan ketujuh dengan judul Gerakan Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Contohnya adalah Konvensi PBB mengenai pencegahan korupsi dan Forum Anti Korupsi Global. Selanjutnya adalah pertemuan 8. Di dalam pertemuan 8 ini adalah hari atau minggu di mana kami melakukan ujian tengah semester. Di UTS ini kami hanya diminta untuk mengisi presensi kehadiran. Dengan catatan sudah mengumpulkan tugas, makalah, dan video kelompok yang telah ditentukan dari awal kontrak perkuliahan yang telah dipaparkan oleh dosen pengampu mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan. Di pertemuan 9 atau setelah UTS. Nah, di pertemuan 9 ini presentasinya dengan judul Gerakan dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Gerakan dan instrumen nasionalnya berupa pembentukan kebijakan anti korupsi seperti undang-undang dan pembentukan lembaga pencegahan dan lembaga anti korupsi. Contohnya seperti Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ini adalah pertemuan 10 dengan judul Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang,
terdapat 30 perbuatan yang masuk dalam kategori delik korupsi. Nah, 30 perbuatan itu diatur dalam 13 pasal. Salah satu pasalnya adalah pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi, korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi dengan cara melawan hukum. Selanjutnya adalah pertemuan 11. Nah, pertemuan 11 ini hanya diisi dengan pengumpulan tugas atau kuis individu yang telah dibagikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Perkuliahan tidak masuk karena ruang kuliah sedang dipakai untuk acara tertentu. Sebagai pengganti, maka diberikanlah tugas kuis oleh dosen pengampu untuk tanda presensi atau kehadiran pada minggu tersebut. Sedangkan presensi yang harusnya ada di minggu 11 diundur menjadi ke minggu 12. Pertemuan 12 dengan judul materi perkembangan tindak pidana korupsi. Di Indonesia sendiri, tindak pidana korupsi berkembang dan meluas dalam masyarakat dengan peningkatan jumlah kasus dan tentunya kerugian negara. Jenis-jenis tindak pidana korupsi ini beberapa contohnya adalah gratifikasi atau pemberian sesuatu atau hadiah untuk tujuan tertentu. Dan yang kedua adalah TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Memasuki pertemuan 13 dengan judul korupsi dan pelayanan publik. Pelayanan publik ini singkatnya adalah sebuah kegiatan atau pelayanan yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelayanan publik ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pelayanan barang, jasa, dan administratif. Pelayanan barang ini berupa penyediaan pendidikan, infrastruktur jalan, dan air bersih. Kemudian untuk pelayanan jasa ini berupa layanan kesehatan, transportasi umum. Lalu yang ketiga adalah pelayanan administratif berupa pengurusan dokumen dan izin atau administratif lainnya berupa informasi terkait. Pertemuan 14 dengan judul mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Pada era sekarang ini, salah satu tantangan menjadi mahasiswa adalah maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa dapat diharapkan tampil dan menjadi motor penggerak. Dengan kompetensi yang dimiliki mereka, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan untuk menyuarakan kepentingan rakyat, mengkritisi kebijakan-kebijakan koruptif, dan menjadi pengawas atau watchdog untuk lembaga-lembaga dan penegakan hukum di negara ini. Pertemuan ke-15 dengan judul model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Salah satu contohnya adalah in-class discussion atau diskusi di kelas yang dilakukan oleh dosen yang melakukan pemaparan dan mendiskusikan konsep-konsep terkait korupsi dan anti korupsi. Pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16 adalah waktu di mana ujian akhir semester dan batas terakhir pengumpulan tugas untuk ujian akhir semester yang telah ditentukan pada saat awal pertemuan pertama yang dipaparkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, di hari ini kami hanya diminta untuk mengisi presensi kehadiran ujian akhir semester. Terima kasih.